Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sari dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pajak penghasilan pasal 22. Next. Kami beranggotakan saya sendiri, Andini, Helen Ayu, dan Monalisa Hindaningtyas. Next. Topik yang akan kami bahas, yang pertama pada pemungut pajak, yang kedua objek PPh pasal 22, yang ketiga kegiatan yang tidak dikenal PPh pasal 22, yang keempat menghitung PPh pasal 22. Selanjutnya, pemungut pajak. Menurut PPh pasal 22, pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Next. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Next. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010 tahun 2016, berikut ini daftar pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Yang kedua, pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Next. Badan usaha yang kelima, badan usaha tertentu meliputi badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Kemudian yang ketiga, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Kemudian yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Kemudian yang ketujuh, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau ATM, dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer umum kendaraan bermotor. Next. Kemudian yang kedelapan, produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Yang kesembilan, industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya. Kemudian yang ke-10, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang ke-11, badan usaha yang memproduksi emas batangan,
atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Kemudian yang ke-12, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19 Tahun 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mona Lisa. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu pembahasan tentang objek PPh pasal 22. Untuk kegiatan yang dikenakan atau objek PPh pasal 22 yaitu yang pertama impor barang. Impor barang itu dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikannya. Angka pengenal impor atau API bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif pada lampiran PMK nomor 110/PMK.10/2018. Untuk yang kedua yaitu ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Yang ketiga yaitu pembelian barang oleh yang pertama bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang kedua yaitu bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP, dan yang ketiga yaitu kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pembayar yang diberi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat yaitu pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi badan usaha milik negara dan badan-badan tertentu yang beberapa PT. Dan yang kelima yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, dan terakhir industri farmasi. Yang keenam yaitu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPM dan agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Yang ketujuh itu penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang ke-8 yaitu pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir. Yang ke-9 yaitu pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Yang ke-10 yaitu penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Yang ke-11 yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong mewah. Dan yang ketiga yaitu kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 yaitu pertama impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan pajak pertambangan nilai. Yang ketiga, impor sementara. Jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk ekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau re-import yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kelima yaitu
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya itu paling banyak 2 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pungutan pajak ini meliputi bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA pada pemerintah pusat atau pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang kedua yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlah paling banyaknya 10 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas BUMN dan bahan-bahan tertentu yang dimiliki oleh BUMN. Yang ketiga yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos, dan yang terakhir pemakaian air dan listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen Ayu. Baik, untuk yang terakhir, pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan Indonesia dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, ada kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. Yang kedua, kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi. Yang kelima, pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak 20 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang keenam, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN. Dan yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS. Yang kedelapan, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia. Yang ke-10, pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran, pejabat penerbit surat pemerintah, pembayaran yang diberi delegasi oleh KPA atau bendahara pengeluaran. Dan yang ke-10, pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog. Untuk sebab 4, cara menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan harga produksi oleh usaha bidang tertentu. Untuk rumusnya PPh pasal 22 yaitu tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Contoh kasus yaitu PT Anda adalah importir telah memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang atau pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur $100. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif
masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah 10 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 14.500 US dollar, sedangkan kurs BI adalah 14.540 US dollar. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menghitung nilai impor. Harga faktur 100.000 dolar. Biaya asuransi yaitu 0,5% dikali dengan 100.000 dolar sama dengan 500 dolar. Biaya angkut itu 100% dikali 100.000 dolar sama dengan 10.000 dolar, lalu dijumlahkan menjadi cost insurance and freight, totalnya menjadi 110.500 dolar. Bea masuk itu 10% dikali 110.500 dolar, hasilnya 11.050 dolar. Nilai impor 121.550 dolar. Nilai impor dalam rupiah itu 121.550 dolar dikali dengan 14.500. Dan hasilnya 1.762.475.000. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean sebesar 10 juta dan nilai impor hasilnya nilai impor yaitu 1.722.475.000. Dan yang kedua menghitung PPh pasal 22 impor. Besarnya PPh pasal 22 adalah 10% dikali 1.772.475.000 sama dengan 177.247.500. Pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 10% dengan lampiran PMK nomor 110 garing PMK titik 10 2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan API. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom chat. Terima kasih.
Baik, untuk presenter kita beri waktu 10 menit untuk mencari jawaban. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puspitasari. Izin bertanya, pada slide ke-12, objek PPH pasal 22 pada poin A meliputi badan usaha milik negara. Bisa dicontohkan seperti apa? Terima kasih. Jadi, badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya yaitu seperti PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, kemudian PT Perusahaan Gas Negara, kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian ada Bank Badan Usaha milik negara yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Bagaimana Mbak Novi? Apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas.
Baik, saya Helen Ayu akan menjawab pertanyaan dari Alsa Dilita Putri. Bagaimana mekanisme pemungutan PPh pasal 22? PPh pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh KPP Pratama atau KPPN atau bendahara atau penyerahan barang oleh wajib pajak. Dan PPh pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Bagaimana Mbak Alsa, apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nida Ulfitri. Apakah pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan setiap bulan atau terdapat ketentuan waktu tersendiri saat pemungutan PPh tersebut? Jadi, menurut kami, dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 921 PMK, mengatur wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang sangat mewah. Jadi, untuk waktu pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 itu pada saat penjualan barang tersebut itu tergolong mewah. Terima kasih. Apakah jelas, Nida Ulfitri? Terima kasih, Mbak Lisa. Baik. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Izin bertanya, di PPT slide ke-16 terdapat impor sementara. Bisa diberikan contoh kasus dari impor sementara. Sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit bahwa impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Barang impor dapat diajukan sebagai barang impor sementara sepanjang memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk. Yang kedua, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki. Kemudian yang ketiga, dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama pada saat ekspor kembali. Yang keempat, memiliki tujuan penggunaan yang jelas. Yang kelima, terdapat bukti pendukung bahwa barang akan diekspor kembali. Kemudian, impor sementara diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sehingga menjadi paling lama 3 tahun sejak tanggal pemberitahuan impor barang. Bagaimana Mbak Tere? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Baik, saya Helen Ayu akan menjawab pertanyaan dari Intan Malihatus. Bagaimana cara pemungutan pajak atas barang mewah? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, dan penyerahan BKP yang tergolong mewah. Pungutan yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yaitu saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. Mekanisme pemungutannya sama seperti dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak atau PKP yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak. Bagaimana Mbak Intan, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Ellen. Sudah jelas. Baik, yang terakhir yaitu ada pertanyaan dari Rida Wala. Pada slide ke-17, kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22.5 yang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Maksud dari poin tersebut apa? Jadi untuk kata-kata bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah atau menurut KPPI yaitu yang terpisah-pisah,
Maka berkaitan dengan pengecualian pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah, apabila bendahara melakukan pembelian barang dan cara atau proses pembayaran atas barang tersebut dilakukan dengan tidak terpisah-pisah atau jumlah yang dipecah-pecah menjadi beberapa bukti pembayaran dengan nilai paling banyak yaitu 2 juta. Maka atas pembayaran tersebut bendahara tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Dan apabila atas satu transaksi cara pembayarannya itu dilakukan secara terpisah-pisah atau terpecah-pecah menjadi 2 atau lebih, maka jika transaksi tersebut nominalnya lebih dari 2 juta, harus dilakukan pemungutan pasal 22 meskipun antara pembayaran terpisah ini jumlahnya kurang dari 2 juta. Apakah untuk Rida Nurlaila bisa paham atas jawaban dari saya? Baik, sudah jelas. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sudah kami jawab dari kelompok 6. Untuk kelompok 6 kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Jadi bisa ditarik kesimpulan PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 90, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap pedagang barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Untuk tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sepia selaku moderator ya sama kelompok presenter. Saya tunggu untuk moderatornya mengirimkan hasil diskusi ke WA Group ya Mbak Sepia. Ya, Kita baik. lanjut dulu ke kelompok selanjutnya ya. Silakan kelompok selanjutnya untuk moderatornya Mbak Vina Eka. Ada enggak Mbak Vina Eka? Iya Bu, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari dan teman-teman. Yang terhormat untuk Bu Sari, pada kesempatan kali ini saya Vina Eka Irawati akan memimpin jalannya presentasi mata kuliah perpajakan kelas 2J. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Kemudian untuk presenter bisa mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Bu Sari dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 23. Kelompok 7 ada yang pertama ada Naufal Ihsan Maulana, kemudian ada saya sendiri Oktarantika, dan kemudian ada Siti Nur Afitasari. Kemudian pada pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama ada pengertian dari PPH pasal 23, kemudian pemotong PPH pasal 23, kemudian objek bukan objek PPH pasal 23, jenis jasa lain yang dipungut PPH pasal 23, kemudian perhitungan PPH pasal 23, dan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPH pasal 23. Yang pertama ada pengertian PPH pasal 23. PPH pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Kemudian yang kedua, pemotong PPH pasal 23. Pihak-pihak yang termasuk pemotong PPH pasal 23 yang pertama yaitu badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPH pasal 23 yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, PPAT, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Kemudian, mengenai objek bukan objek yang dikenakan PPH pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPH pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yaitu yang pertama dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang ketiga royalti, keempat hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong pajak penghasilan, keenam sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan yang ketujuh imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan yang dimaksud dalam PPH pasal 21 Undang-Undang PPH. Kemudian untuk jenis pajak yang tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 23 atau bisa disebut bukan objek PPH pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, kedua sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, ketiga dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang memiliki syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua bagi PT, badan usaha milik sendiri, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Badan yang disebut adalah BUMN atau BUMD dengan izin Menteri Keuangan yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk PT. Penghasilan di sini dimasukkan sebagai imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan termasuk biaya syariah. Kemudian selanjutnya akan
dijelaskan oleh Naufal Ihsan. Baik, selanjutnya yaitu jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 meliputi yang pertama jasa penilai, yang kedua jasa akuaris, yang ketiga jasa akuntasi, pembukuan dan laporan keuangan, yang keempat jasa hukum, yang kelima jasa arsitektur, yang keenam jasa perancang kota dan arsitektur lanskap, yang ketujuh jasa perancang, yang kedelapan jasa pengeboran di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT, yang kesembilan jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas, yang ke-10 jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, yang ke-11 jasa penerbangan hutan, yang ke-12 jasa pengolahan limbang, yang ke-13 jasa penyedia tenaga kerja dan tenaga ahli, yang ke-14 jasa perantara dan keagenan, yang ke-15 jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI, yang ke-16 jasa kestudian atau penyimpangan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI, yang ke-17 jasa pengisian suara atau sulih suara, yang ke-18 jasa mixing film, yang ke-19 jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, flash, banner, pamflet, baliho, dan folder. Yang ke-20 jasa sehubungan dengan software dan hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Next. Next. Yang sebelumnya Yang ke-21 jasa internet termasuk sambungannya. Yang ke-22 jasa penyimpangan, pengolahan, dan penyaluran data informasi dan program. Yang ke-23 jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang ke-24 jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang ke-25 jasa perawatan kendaraan dan alat transportasi darat, laut, dan udara. Yang ke-26 jasa maklum. Yang ke-27 jasa penyelidikan dan keamanan. Yang ke-28 jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. Yang ke-29 jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi dan jasa periklanan. Yang ke-30 jasa pembasmian hama. Yang ke-31 jasa kebersihan. Yang ke-32 jasa sedot septic tank. Yang ke-33 jasa pemeliharaan kolam. Yang ke-34 jasa catering. Yang ke-35 jasa freight forwarding. Yang ke-36 jasa logistik. Yang ke-37 jasa pengurusan dokumen. Yang ke-38 jasa pengepakan. Yang ke-39 jasa loading dan unloading. Yang ke-40 jasa laboratorium dan dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis. Yang ke-41 jasa pengolahan parker.
Yang ke-42 jasa penyortiran tanah. Yang ke-43 jasa penyiapan dan pengolahan lahan. Yang ke-44 jasa pembibitan dan penanaman bibit. Yang ke-45 jasa pemeliharaan tanaman. Yang ke-46 jasa pemanenan. Yang ke-47 jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan perhutanan. Yang ke-48 jasa dekorasi. Yang ke-49 jasa pencetakan atau penerbitan. Yang ke-50 jasa penerjemahan. Yang ke-51 jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ke-52 jasa pelayanan ke pelabuhan. Yang ke-53 jasa pengangkutan melalui jalur pipa. Yang ke-54 jasa pengolahan penitipan anak. Yang ke-55 jasa pelatihan dan kursus. Yang ke-56 jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM. Yang ke-57 jasa sertifikasi. 58 jasa survei. Yang ke-59 jasa tester, dan yang ke-60 jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, jenis penghasilan dividen dengan tarif 15%, DBP jumlah bruto, PPh pasal 23, 15% dikali jumlah bruto. Yang kedua, jenis penghasilan yaitu bunga. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kelima, yaitu jenis penghasilannya sewa dengan tarif 2%, DBP jumlah bruto, PPh pasal 23, 2% kali jumlah bruto. Yang keenam, imbalan jasa, termasuk teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, jasa lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Contoh 1, CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai sebesar 1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. Penyelesaiannya, DBP sama dengan jumlah bruto dividen, sama dengan 1.000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali dengan 5 juta menghasilkan 750.000. Contoh 2, PT Ceria meminjam uang dari PT Langit Biru sebesar 150 juta. Dalam pinjam-meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2 tahun. Bunga 17% per tahun dibayar setiap 6 bulan, yaitu bulan Juli dan Desember. Penyelesaiannya, DBP sama dengan jumlah bruto bunga, sama dengan 17% dikali dengan 150 juta dikali 6 per 12, menghasilkan 12.750.000. Dengan PPh pasal 23, yaitu 15% dikali 12.750.000, menghasilkan 1.912.500. Contoh 3, penerima Tuan A dengan jumlah royalti 35 juta, keterangan memiliki NPWP, yaitu menikah. Penerima PTB dengan jumlah royalti 124 juta, keterangan memiliki NPWP. Penerima Nona C dengan jumlah royalti 15 juta, keterangan tidak memiliki NPWP, tidak menikah tanpa tanggungan. Yang keempat, penerima keempat FAD dengan jumlah royalti 70 juta, keterangan memiliki NPWP. WP yang Tuan A, DPP sebesar 35 juta, PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali dengan 35 juta menghasilkan 5.250.000. WP kedua PTB dengan DPP 124 juta dengan PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 124 juta menghasilkan 18.600.000. Dengan WP Nona C, DPP 15 juta, maka PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 2 dikali 15 juta menghasilkan 4.500.000. WPFAD dengan DPP 70 juta, PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 70 juta
menghasilkan 10.500.000. Contoh 4, dalam rangka Disnatalis ke-20, PT Suaragama menyelenggarakan kegiatan perlombaan dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada para pesertanya sebesar 100 juta. Stakeholder Group Band merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai 10 juta sebelum dipotong pajak. Stakeholder Group Band belum memiliki NPWP. Penyelesaiannya, DPP sama dengan jumlah bruto hadiah penghargaan sebesar 10 juta. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 2 dikali dengan 10 juta maka menghasilkan 3 juta. Contoh 5, PT Elok Makmur merupakan perusahaan persewaan kendaraan dan alat-alat berat. CV Karya Properti menyewa beberapa kendaraan dan alat berat senilai 110 juta termasuk PPN. Penyelesaiannya, DPP sama dengan jumlah bruto sewa tidak termasuk PPN. Sama dengan 100 bagi 110 dikali dengan 110 juta, maka menghasilkan 100 juta. Dengan PPh pasal 23, yaitu 2% dikali dengan 100 juta menghasilkan 2 juta. Perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Yang pertama, dividen. Penerima penghasilannya WP luar negeri, WP orang pribadi, koperasi dengan syarat tertentu, PT, BUMN, atau BUMD dengan syarat tertentu. Yang kelima, selain penerima nomor 1 sampai dengan 4. Dengan jenis PPh, yang pertama PPh pasal 26, yang kedua PPh pasal 17 ayat 2 huruf C, yang ketiga bukan objek pajak, yang keempat bukan objek pajak, yang kelima PPh pasal 23 atau tidak final. Dengan PPh terutang, yang pertama 20% dikali jumlah bruto, yang kedua 10% dikali jumlah bruto, yang ketiga tidak ada, yang keempat tidak ada, yang kelima 15% dikali jumlah bruto. Yang kedua yaitu bunga. Dengan penerima penghasilan pertama WP luar negeri, yang kedua WP dalam negeri atas bunga obligasi dan atau diskonto obligasi, yang ketiga bank penerima bunga dari nasabah, yang keempat WP dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan simpanan lain di bank, yang kelima anggota koperasi penerima simpanan atau tidak lebih dari 240 sebulan, yang keenam anggota koperasi penerima simpanan atau lebih dari 240 sebulan. Dengan jenis PPh, yang pertama PPh pasal 26 final, yang kedua PPh pasal 4 ayat 2 final, yang ketiga bukan objek pajak, yang keempat PPh pasal 4 ayat 2 final, yang kelima bukan objek pajak, yang keenam PPh pasal 4 ayat 2. Dengan PPh terutang, yang pertama 20% dikali jumlah bruto, yang kedua 15% dikali jumlah bruto, yang ketiga tidak ada, yang keempat 20% dikali jumlah bruto, yang kelima tidak ada, yang keenam 10% dikali jumlah bruto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Noval. Kemudian perhitungan PPh pasal 23, perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Jenis penghasilan sewa, penerimaan penghasilan yang pertama WP luar negeri dengan jenis PPh pasal 26, PPh terutang 20% kali jumlah bruto. Yang kedua WP dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan dengan jenis PPh pasal 4 ayat 2 dengan PPh terutang 10% kali jumlah bruto. Kemudian yang ketiga penerimaan penghasilan yang ketiga WP dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan dengan jenis PPh pasal 23, PPh terutang 2% kali jumlah bruto. Lanjut. Perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Jenis penghasilan hadiah, penerimaan penghasilan yang pertama WP luar negeri selain BUT dengan jenis PPh pasal 26, PPh terutang 20% kali jumlah bruto. Kemudian yang kedua, WP dalam negeri penerima hadiah undian
dengan jenis BPH pasal 4 ayat 2, BPH terutang 25% kali jumlah bruto. Yang ketiga, WP orang pribadi dalam negeri penerima hadiah penghargaan. Jenis BPH pasal 21, BPH terutang tarif pasal 17 kali PKB. Kemudian yang keempat, WP badan dalam negeri penerima hadiah penghargaan. Dengan jenis BPH pasal 23, BPH terutang 15% kali jumlah bruto. Lanjut. Kemudian PT Sukses Makmur membagikan dividen tunai sebesar 5.000 per lembar kepada pemegang saham berikut ini. Yang pertama PT Ananda dengan jumlah 1.000 lembar, PT BUMN 2.600 lembar, PT Setia Jaya 3.000 lembar, CV Putra 1.900 lembar, Tuan Hakim 1.500 lembar dengan jumlah 10.000 lembar. Lanjut. Kemudian penyelesaiannya. Nama pemegang PT Ananda, kepemilikan 1.000 bagi 10.000 sama dengan 10% dengan jumlah dividen 1.000 kali 5.000 sama dengan 5 juta. Kemudian jenis dan jumlah BPH terutang, BPH pasal 23, 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Keterangannya penerima PT, jumlah penyertaannya kurang dari 25% dari total modal disetor. Kemudian yang kedua, BUMN 2.600 bagi 10.000 sama dengan 26%. Dengan jumlah dividen 2.600 kali 5.000 sama dengan 13 juta. Jenis dan jumlah BPH terutang bukan objek pajak. Kemudian keterangannya, penerima BUMN, jumlah penyertaannya lebih dari 25% total modal disetor. Kemudian yang ketiga, PT Setia Jaya 3.000 dibagi 10.000 sama dengan 30%. Kemudian jumlah dividen 3.000 dikali 5.000 sama dengan 15 juta. Kemudian jenis dan jumlah BPH terutang bukan objek pajak. Keterangannya penerima PT jumlah penyertaannya lebih dari 25% dari total modal disetor. Kemudian CV Putra dengan kepemilikan 1.900 bagi 10.000 sama dengan 19%. Jumlah dividennya 1.900 dikali 5.000 sama dengan 9.500.000. Jenis dan jumlah BPH terutang, BPH pasal 23 15% dikali 9.500.000 sama dengan 1.425.000 dengan keterangan penerima CV tidak mempertimbangkan jumlah penyertaan. Yang terakhir adalah Tuan Hakim dengan kepemilikan 1.500 bagi 10.000 sama dengan 15%. 1.500 dikali 5.000 sama dengan 7.500.000. Jenis dan jumlah BPH terutang, BPH pasal 17 2C 10% kali 7.500.000 sama dengan 750.000 dengan keterangan penerima WP orang pribadi dalam negeri. Saat terutang penyetoran dan pelaporan BPH pasal 23. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selamat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepdi atau Kantor Pos Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemotong BPH pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selamat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang keempat, pemotong BPH pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan BPH pasal 23 dilakukan secara
Desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom chat. Baik, yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya di kolom chat dengan minimal pertanyaan 5. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Bagaimana apabila terjadi kesalahan pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 23? Jawabannya adalah atas kesalahan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPh pasal 23 tersebut tidak dapat dikompensasikan ke SPT masa PPh pasal 3 masa pajak berikutnya, tetapi dapat dilakukan permohonan pemindah bukuan ke jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2. Gimana Mbak Andini? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya.
Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Lestari, yaitu pada saat ke-14, contoh 4, perhitungan PPh pasal 23 itu 15% dikali 2. Pertanyaannya, angka 2 itu didapat dari mana? Nah, ini merupakan contoh 4 dari perhitungan PPh pasal 23, yaitu 15% dikali 2. Dikali 2 karena ini merupakan rumus ketika WP belum memiliki NPWP. Sehingga ketika belum memiliki NPWP, maka pengenaan PPh pasal 23 akan bertambah 100%. Jadi menjadi 2 kali lipat. Gitu. Ini kan awalnya kalau misalkan PT Swaragama memiliki NPWP, maka untuk menghitung PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 10 juta. Hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian karena tidak memiliki NPWP, maka 1.500.000 dikali 2, sehingga 3 juta. Bagaimana untuk Mbak Ade? Baik, sudah jelas Mbak Okta. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setia. Pertanyaannya bisa dijelaskan apa itu DPP? DPP merupakan jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Bagaimana Mbak Setia? Baik, sudah jelas. Terima kasih Mbak Vita. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa, yaitu pada slide 14 angka 100 dibagi 10 didapat dari mana? Baik, ini merupakan slide 14. Pada contoh 5, itu ada 100 dibagi 110. Ini didapat dari mana? Ini merupakan rumus apabila harga termasuk PPN. Sedangkan DPP itu harganya tidak termasuk PPN. Jadi untuk mencari harga yang belum termasuk PPN dapat menggunakan rumus 100 dibagi 110 dikali harga yang termasuk PPN. Gitu. Bagaimana Mbak Zalfa? Baik, terima kasih Mbak Okta atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Apa saja penghasilan yang dikecualikan pada PPh 23? Pengecualian penghasilan yang dikecualikan dari PPh 23. Yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terhutang atau telah dibayar di luar negeri. Kemudian penghasilan yang telah dikenai pajak, penghasilan yang bersifat final. Terus penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Gimana Mbak Mona Lisa? Baik, terima kasih Nova atas penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Helen. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan pemotongan PPh pasal 23 untuk penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP? Dalam pasal
23 ayat 1A Undang-Undang PPH menegaskan bahwa apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang seharusnya. Bagaimana Mbak Helen? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Novit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Pada slide 5 disebutkan bentuk usaha tetap. Pertanyaannya, usaha yang bisa dikatakan tetap itu seperti apa? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 5 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwasanya bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Namun, orang pribadi yang berada di Indonesia tersebut tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan setiap usaha untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. Sehingga itu contohnya itu seperti cabang perusahaan asing yang ada di Indonesia. Bagaimana Mbak Dila? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Okta. Iya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita dapat menarik kesimpulan pada presentasi hari ini tentang pajak penghasilan pasal 23. Kita dapat mengetahui pengertian dari pajak penghasilan pasal 23, yaitu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Kemudian kita juga dapat mengetahui pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, yang kelima ada perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang keenam ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu ada dua. Yang pertama ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Baik, sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Vina selaku moderator dan kelompok presenter. Ini udah hampir 9:30 ya. Nanti saya menjelaskannya kalau semua sudah selesai presentasi aja. Berarti untuk kelas hari ini saya tutup di sini aja ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Belum ada, Bu. Belum ada. Bu. Oke, kalau gitu saya tutup, saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.